Baswara Basic, sebuah usaha yang fokus pada produksi dan penjualan kemeja batik laki-laki. Didirikan pada tahun 2021 oleh Ibu Afida, Baswara Basic telah menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dalam waktu yang singkat. Usaha ini berlokasi di Jakarta dan saat ini mempekerjakan 3 orang karyawan. Dalam strategi pemasarannya, Baswara Basic mengandalkan platform digital, khususnya Shopee dan Instagram. Pemanfaatan platform e-commerce ini telah berhasil menjangkau pasar yang luas dengan omset bulanan yang stabil mencapai 15 juta. Meskipun memiliki potensi besar, Baswara Basic masih dikelola dengan sistem keuangan yang sederhana dan manual. Pertama, kita analisis situasi. Ada pengelolaan keuangan yang belum terstruktur. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas. Meskipun rekening pribadi dan usaha sudah dipisahkan, pengelolaan arus kas belum dilakukan secara sistematis. Akibatnya, pemilik kesulitan memantau secara real time kondisi keuangan usaha dan berpotensi menimbulkan kesalahan dan ketidakakuratan data. B. Kesulitan dalam menghitung laba dan rugi. Permasalahan utama yang paling dirasakan oleh pemilik adalah ketidakmampuan untuk menghitung laba dan rugi secara akurat. Kondisi ini diperparah oleh adanya berbagai potongan dan biaya administrasi dari platform Shopee. Pemilik merasa dilema jika harga jualnya dinaikkan. Untuk menutupi potongan, ia khawatir akan kehilangan pelanggan. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, ia takut merugi. C. Keterlambatan pengetahuan manajemen keuangan digital. Pemilik belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan alat bantu digital untuk memanajemen keuangan, seperti spreadsheet atau aplikasi akuntansi sederhana. Padahal penggunaan teknologi ini sangat penting untuk efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan di era digital. Next, peta lokasi mitra. UMKM Baswara Basic berlokasi di Bojongraya, Rawabuaya, Cengkareng dengan jarak sekitar 7,6 km dari perguruan tinggi. Waktu tempuh menuju lokasi sekitar 15-20 menit dengan kondisi lalu lintas normal. Jarak yang relatif dekat ini membuat pelaksanaan pendampingan dan pelatihan secara tatap muka dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya kendala. 3. Permasalahan mitra. A. Pengelolaan keuangan yang belum terstruktur. Pencatatan keuangan masih dilakukan manual dengan buku kas. Meski rekening pribadi dan usaha sudah terpisah, arus kas belum dikelola secara sistematis, sehingga pemilik sulit memantau kondisi keuangan secara real time dan beresiko terjadi kesalahan data. B. Kesulitan dalam menghitung laba dan rugi. Permasalahan utama bagi pemilik adalah kesulitan menghitung laba rugi secara akurat, terutama karena berbagai potongan dan biaya administrasi dari Shopee. Hal ini membuat pemilik dilema. Menaikkan harga beresiko kehilangan pelanggan, sementara harga terlalu rendah dapat menyebabkan kerugian. Tanpa perhitungan yang jelas, pemilik tidak memiliki dasar data yang kuat untuk menetapkan harga secara optimal. C. Keterbatasan pengetahuan manajemen keuangan digital. Pemilik belum memiliki keterampilan menggunakan alat digital seperti spreadsheet atau aplikasi akuntansi. Padahal teknologi tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan di era digital. Metode pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 hari melalui one day coaching untuk menganalisis masalah keuangan Baswara Basic dan memberikan solusi praktis bagi pemilik Ibu Afida. Pelaksanaan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah diagnosis masalah, kedua pelatihan solusi, dan konsolidasi akhir. Kegiatan berlangsung pada hari Minggu 9 November 2025 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Jalan Raya Bojongraya nomor 102 Rawabuaya Cengkareng. Pertama, diagnosis dan wawancara.
tim mengumpulkan data keuangan Baswara Basic melalui wawancara dengan Ibu Afida, mencangkup seluruh biaya produksi kemeja batik, potongan Shopee, serta peninjauan buku kas dan rekening usaha untuk memahami arus kas yang ada. Kedua, struktur organisasi dan tugas. PKM dilaksanakan oleh tim dengan pembagian tugas yang jelas agar setiap tahap persiapan, pelaksanaan one day coaching, hingga pelaporan berjalan dengan efektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sebagai berikut. Oke, yang pertama ada Setianti dengan NIM 63240055 dengan peran utamanya yaitu Ketua Pelaksanaan dan Analisis Solusi Keuangan dengan tugas spesifiknya yaitu melakukan wawancara mendalam dengan mitra dan menghitung solusi akuntansi yaitu HPP dan pendapatan harga jual, dan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan akhir yaitu halaman pengesahan hingga bab 2 yaitu metode pelaksanaan. Selanjutnya, yang kedua ada Anggita Miranda dengan NIM 63240121 dengan peran utama yaitu koordinator proposal dan dokumentasi visual. Dengan tugas spesifiknya yaitu menyusun dokumen proposal kegiatan, lalu bertindak sebagai kameramen utama untuk merekam pros coaching dan pendampingan di lokasi mitra. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Danti Purwaningsih dengan NIM 63240117 dengan peran utama yaitu pengembangan materi presentasi. Lalu ada tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab dalam membuat PowerPoint atau PPT yang digunakan untuk presentasi proposal dan atau hasil kegiatan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Fitriani Nurlaila Zakwan dengan NIM 63240057 dengan peran utamanya yaitu desainer media promosi dengan tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab atas desain dan pembuatan poster sebagai media visualisasi dan sosialisasi program PKM. Lalu selanjutnya yang kelima ada Amel Maula Setiani dengan NIM 63240097 dengan peran utama yaitu desainer media promosi. Lalu tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab atas desain dan pembuatan poster sebagai media visualisasi dan sosialisasi program PKM. Lalu selanjutnya yang keenam ada Ivan Setiawan dengan NIM 63240114 yaitu dengan peran utamanya yaitu editor multimedia dengan tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab penuh dalam proses editing, video dokumentasi, dan video presentasi untuk luaran publikasi. Selanjutnya yang ketujuh ada Irfan Azmi dengan NIM 63240065 dengan peran utama yaitu penanggung jawab publikasi. Tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab dalam penyusunan materi press relase kegiatan untuk dipublikasi pada media massa atau online. Lalu yang ke-8 ada Anissa Safitri dengan NIM 63240116 dengan peran utama yaitu penyusunan laporan yaitu luaran dan manfaat. Dengan tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab dalam penyusunan laporan akhir yaitu bab 3, iuran yang dicapai hingga bab 4, manfaat yang diperoleh. Lalu ada yang ke-9 Mariana Lilis dengan NIM 63240143 dengan peran utama yaitu penyusunan laporan atau realisasi biaya dan penutup. Dengan tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab dalam penyusunan laporan akhir yaitu bab 5, realisasi biaya, lalu ada kesimpulan dan saran. Lalu selanjutnya yang 10 dan yang terakhir ada Zahra Fauzia dengan NIM 63240059 dengan peran utamanya yaitu koordinator kelengkapan laporan, yaitu dengan tugas spesifiknya yaitu bertanggung jawab dalam menata dan menyusun daftar isi daftar pustaka dan lampiran laporan akhir. 3. Perumusan dan pelatihan solusi cepat. Setelah seluruh data keuangan terkumpul, pada tahap ini, Ibu Afida dibimbing untuk menghitung HPP kemeja batik secara akurat. Karena HPP menjadi dasar penting dalam menentukan harga jual yang aman dan tidak menimbulkan kerugian. Setelah itu, tim mengajarkan metode penentuan harga jual yang sudah disesuaikan dengan berbagai potongan dan biaya administrasi dari Shopee, sehingga keuntungan tetap terjaga dan pemilik usaha tidak lagi rugi dalam menetapkan harga produk.
Selain aspek perhitungan, tim juga memberikan pelatihan penggunaan template spreadsheet digital sederhana, seperti Google Sheet, untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teratur. Sistem pencatatan digital ini dirancang untuk menggantikan buku kas manual, sehingga proses pemantauan arus kas menjadi lebih mudah, akurat, dan dapat dilihat secara real time oleh pemilik usaha. Selanjutnya ada konsolidasi dan rencana tindak lanjut. Kami memastikan bahwa semua solusi benar-benar dipahami dengan melakukan simulasi langsung. Beberapa transaksi lama dimasukkan ke dalam sistem digital baru untuk menunjukkan perhitungan laba rugi secara nyata dan membuktikan efektivitas metode yang telah diajarkan. Selanjutnya, tim menyusun dan menyerahkan SOP sederhana agar Ibu Afida dapat mencatat keuangan secara disiplin setiap hari. Setelah itu, template digital diserahkan sepenuhnya kepada pemilik disertai rekomendasi langkah-langkah lanjutan untuk menjaga keuangan Baswara Basic tetap rapi dan stabil ke depannya. Meski kegiatan dilakukan hanya dalam 1 hari, waktu dapat dimanfaatkan secara optimal berkat pembagian tugas tim yang jelas serta pendekatan coaching yang fokus dan terarah. Yang selanjutnya adalah luaran yang dicapai atau output. Kegiatan pengabdian masyarakat menghasilkan luaran berupa publikasi media massa yang menggambarkan proses penilaian dan pemberian solusi kepada UMKM batik. Melalui wawancara dengan ketua kelompok UMKM, mahasiswa berhasil menggali masalah terkait manajemen, pemasaran, dan inovasi produk. Hasil kegiatan dipublikasikan dalam bentuk pers, rilis, di media online, dan dilengkapi video dokumentasi yang menampilkan proses wawancara serta pendampingan mahasiswa kepada pelaku UMKM. Manfaat yang diperoleh atau outcome. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku UMKM batik dan mahasiswa. Bagi UMKM, kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, membuat konten promosi yang lebih menarik dan profesional, serta memperluas jangkauan konsumen. Selain itu, pelaku usaha dibekali sistem perhitungan laba rugi yang lebih terukur dan penerapan catatan keuangan digital yang rapi dan struktur, sehingga memudahkan pemantauan arus kas dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha ke depannya. Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menerapkan ilmu pemasaran digital, komunikasi, bisnis, dan manajemen usaha yang nyata. Kami memperoleh pengalaman praktik dalam menganalisis kebutuhan UMKM, menyusun strategi pemasaran, dan memberikan solusi yang relevan. Selain pengembangan akademik, mahasiswa juga melatih soft skill seperti kerjasama tim, kepemimpinan, kreativitas, dan komunikasi dengan mitra di lapangan. Lebih jauh, kegiatan ini membangun empati, kepedulian sosial, dan semangat untuk mendukung kelestarian budaya lokal melalui produk batik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat. Lalu di sini ada tampilan realisasi biaya, yaitu ada 1 bingkisan narasumber atau mitra sejumlah 2 box. Harga satuannya yaitu 72.500 yang totalnya menjadi 145.000. Lalu yang kedua konsumsi tim, yaitu yang jumlahnya 10 orang dengan harga satuan 20.000 dengan total 200.000. Lalu yang ketiga transportasi tim ke lokasi mitra, yaitu 5 orang, 1 orang 1 motor, yaitu dengan harga satuannya itu 30.000 dengan total 150.000. Jadi total realisasi biayanya itu sebesar 495.000. Kesimpulan, program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada UMKM Batik Basawara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara profesional dan terstruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala utama UMKM ini terletak pada sistem pencatatan keuangan yang masih manual dan kurang terorganisir. Melalui program ini, dilakukan berbagai kegiatan seperti penerapan pembukuan sederhana berbasis spreadsheet, pelatihan analisis laba rugi, serta pendampingan dalam menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Langkah-langkah tersebut membantu pelaku UMKM memahami alur keuangan secara lebih jelas,
menghitung laba bersih secara akurat, dan menetapkan harga jual yang rasional serta kooperatif. Pendampingan dan monitoring berkala juga memastikan bahwa sistem pencatatan keuangan dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan penerapan sistem keuangan yang lebih rapi dan terstruktur, Batik Basawara berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pendanaan, dan memperkuat daya saing di pasar digital. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif, tidak hanya dapat meningkatkan literasi keuangan dan profesionalitas pengelolaan usaha, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis UMKM yang menggabungkan nilai budaya dan ekonomi, sehingga Batik Basawara dapat berkembang lebih optimal di era digital. Untuk sarannya, untuk menjaga keberlanjutan hasil program, konsistensi dalam pencatatan keuangan perlu terus dijaga agar seluruh transaksi usaha dapat tercatat secara rutin dan akurat. Pelaku UMKM disarankan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi spreadsheet online atau software keuangan sederhana untuk memudahkan pencatatan dan analisis keuangan. Selain itu, pelatihan lanjutan terkait manajemen keuangan, strategi penetapan harga, dan pemasaran digital sangat penting agar Batik Basawara dapat bersaing lebih kompetitif di platform e-commerce. Pendampingan secara periodik dari pihak akademis atau lembaga keuangan juga dianjurkan untuk memastikan sistem keuangan yang telah diterapkan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah daerah maupun perguruan tinggi juga diharapkan untuk memperluas program pemberdayaan UMKM, sehingga kapasitas usaha kecil dan menengah dapat semakin diperkuat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan memaksimalkan potensi bisnis di era modern.